Di Eropa, kepanikan mulai terjadi di tengah perang di Timur Tengah. Orang Eropa segera diminta untuk tidak keluar rumah, bekerja dari rumah, tidak menggunakan mobil, dan tidak bepergian liburan dengan pesawat. Karena Uni Eropa sedang mengalami krisis energi yang nyata yang akan semakin memburuk. Selama sebulan perang di Teluk Persia, Eropa menderita lebih sedikit dibandingkan tahun 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina. Namun demikian, Eropa menghadapi krisis energi yang berkepanjangan yang akan berlangsung lebih lama daripada konflik di Timur Tengah. Hal ini diperingatkan oleh Komisioner Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen. Pada saat yang sama, Uni Eropa mulai mengembangkan pedoman untuk penerapan ayat 7, pasal 42 dari Perjanjian Pertahanan Bersama jika terjadi serangan terhadap anggota Uni. Ya, dalam kerangka Uni Eropa ada kewajiban untuk saling melindungi. Pada dasarnya ini adalah setara dengan pasal 5 Piagam NATO, tetapi hanya berlaku untuk sekutu-sekutu Eropa saja. Pada akhirnya Uni Eropa sedang menyiapkan pedoman pertahanan dengan 3 skenario. Salah satunya melibatkan penerapan pasal tentang pertahanan bersama NATO, yang lain pasal tentang pertahanan kolektif Uni Eropa, dan yang ketiga, kedua skenario tersebut. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tetapi sebelum kita mulai episode ini, seperti biasa saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini melalui donasi atau langganan sponsor lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda, dan Anda bisa melakukannya di akhir episode ini jika menurut Anda episode ini menarik dan bermanfaat untuk Anda. Selain itu, jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, Komisaris Energi Uni Eropa, Dan Jorgensen, mengimbau warga Eropa untuk lebih sedikit bekerja dari rumah, menurut saya, menggunakan mobil, transportasi umum, dan pesawat, serta negara-negara Uni Eropa untuk mempercepat transisi ke sumber energi terbarukan. Katanya, krisis energi semakin parah karena perang di Timur Tengah. Seperti yang dia katakan, kutipannya, Eropa menghadapi situasi yang sangat serius, dan sejauh ini belum terlihat akhirnya. Bahkan jika besok perdamaian tercapai, kita tetap tidak akan kembali ke kehidupan normal dalam waktu dekat. Infrastruktur energi di wilayah Teluk Persia yang memasok 20% minyak dan gas cair ke pasar dunia telah rusak parah dan terus hancur akibat penembakan. Tidak ada yang tahu berapa lama krisis ini akan berlangsung, tetapi saya rasa sangat penting untuk menekankan bahwa krisis ini tidak akan berlangsung singkat. Sejak awal konflik saja, harga minyak dan gas di Uni Eropa telah meningkat sebesar 60-70%. Selama 30 hari konflik, pengeluaran Uni Eropa untuk impor bahan bakar fosil sudah meningkat sebesar 14 miliar euro. Selain itu, perlu dicatat bahwa inflasi di zona euro selama setahun tetap berada dalam target Bank Sentral Eropa sebesar 2%. Dan pada Februari, inflasi tersebut sebesar 1,9%. Namun, pada bulan Maret, menurut perkiraan awal Eurostat, inflasi melonjak menjadi 2,5% secara tahunan. Kenaikan yang berlebihan ini merupakan hasil dari naiknya harga sumber energi hampir 5%. Inflasi inti yang tidak memasukkan harga energi dan makanan turun sebesar 0,1% menjadi 2,3%. Namun, kemungkinan besar ini hanya masalah waktu sebelum inflasi inti kembali meningkat, karena harga energi yang tinggi, seperti yang Anda pahami, akan berdampak pada sektor lain, mendorong kenaikan harga makanan dan barang-barang lainnya. Sektor penerbangan menjadi salah satu yang paling terdampak, karena akibat penutupan Selat Hormuz, pasokan bahan bakar pesawat menurun drastis, dan harganya pun naik tentunya. Maskapai penerbangan mengurangi jumlah penerbangan dan menaikkan harga, antara lain karena banyak rute menjadi lebih panjang akibat harus menghindari wilayah Timur Tengah. Harga akan tetap tinggi setidaknya selama beberapa bulan, bahkan jika terjadi deeskalasi konflik. Karena itu, Jorgensen menyatakan sebagai berikut. Semakin banyak kita bisa menghasilkan sumber energi untuk menghemat minyak, terutama bahan bakar diesel dan bahan bakar penerbangan, semakin baik bagi kita di masa depan. Sudah saatnya kita benar-benar mengubah keadaan dan menjadi benar-benar mandiri secara energi. Namun, badai ini menjadi semakin sempurna karena Presiden Amerika Donald Trump yang menyatakan bahwa ia berniat menarik Amerika Serikat keluar dari NATO dan sama sekali tidak berniat lagi membantu sekutu-sekutunya, dan Eropa sudah menanggapi hal ini.
Uni Eropa mulai menyusun pedoman untuk penerapan pasal 42 ayat 7 dalam perjanjian tentang pertahanan bersama jika terjadi serangan terhadap salah satu anggota Uni Eropa. Layanan Aksi Eksternal Eropa berencana untuk menjelaskan mekanisme dan sumber daya apa yang akan digunakan jika salah satu negara Uni Eropa memutuskan untuk mengaktifkan pasal ini. Hasilnya akan ada pedoman dengan 3 skenario. Salah satu skenarionya melibatkan penggunaan pasal tentang pertahanan bersama NATO, yang kedua adalah pasal tentang pertahanan kolektif Uni Eropa, dan yang ketiga melibatkan kedua skenario tersebut. Minat terhadap mekanisme bantuan timbal balik ini kembali meningkat setelah serangan drone Iran di Siprus, tempat terdapat pangkalan militer Inggris. Dan justru kasus inilah yang menimbulkan pertanyaan di kalangan diplomat Eropa tentang bagaimana sebenarnya pasal 42 ayat 7 itu bekerja dalam praktik. Jadi, dalam anggaran dasar, dalam perjanjian tentang Uni Eropa, sudah sejak lama ada pasal 42 ini, di mana secara jelas tertulis bahwa serangan terhadap satu anggota Uni Eropa dianggap sebagai serangan terhadap semua, sehingga semua harus saling membantu. Pada kenyataannya, ini kurang lebih merupakan analog dari pasal 5 dalam piagam NATO, meskipun tidak sebesar itu tentu saja. Tetapi tetap saja, dalam kerangka Uni Eropa ada kewajiban untuk saling melindungi, atau setidaknya membantu dalam perlindungan tersebut. Ya, setidaknya dengan cara apapun. Nah, misalnya Siprus, seperti yang Anda tahu adalah anggota Uni Eropa, tetapi bukan anggota NATO. Itulah sebabnya saat ini yang dipertimbangkan adalah skenario Siprus, kasus Siprus. Bukan misalnya masuknya drone Rusia ke Polandia atau negara-negara Baltik. Karena negara-negara tersebut adalah anggota NATO dan di sana yang dibahas adalah mekanisme NATO. Sedangkan Siprus, dia memang anggota Uni Eropa tapi tidak termasuk dalam NATO. Oleh karena itu, Presiden Siprus Nikos Christodoulidis 2 minggu lalu menyatakan bahwa ia ingin mengangkat isu penerapan praktis pasal 42 ayat 7 ke dalam agenda KTT para pemimpin Uni Eropa. Pasal ini mewajibkan negara-negara Uni Eropa untuk memberikan bantuan kepada negara anggota yang berada di bawah ancaman, namun tetap memberikan kebebasan kepada negara-negara tersebut dalam memilih bentuk dan besaran bantuan yang akan diberikan. Sejak diberlakukan, mekanisme ini baru digunakan 1 kali saja. Pada tahun 2015, Prancis mengaktifkannya setelah terjadinya serangan teroris. Di Paris saat itu, negara-negara Uni Eropa memberikan dukungan logistik dan intelijen kepada Paris. Seperti yang sudah saya katakan, kembalinya minat terhadap pasal tentang pertahanan bersama dalam kerangka Uni Eropa terjadi di tengah pernyataan rutin Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meragukan keandalan NATO dan pasal 5-nya tentang pertahanan bersama. Saya ingatkan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sehari sebelumnya menyatakan tentang penilaian ulang hubungan Washington dengan NATO setelah berakhirnya konflik di Iran. Menurutnya, yang dimaksud adalah peninjauan kembali nilai NATO bagi Amerika Serikat, karena sekutu-sekutu menolak memberikan pangkalan mereka pada saat kritis, dan NATO, seperti yang dikatakan Rubio, menjadi hubungan satu arah. Namun, sebenarnya ada sisi positifnya juga. Karena krisis memaksa si benua tua untuk akhirnya bangun dan mulai bertindak, seperti yang sedang terjadi saat ini. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana ada berbagai platform, Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, rekening bank, mata uang kripto, dan sponsorship di YouTube. Silahkan pilih opsi yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.